Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yaitu terdiri dari saya sendiri Alif Nur Sigit dan rekan-rekan saya yaitu Widarni Dururu dan Rahardian Caesar. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu di mata kuliah aplikasi komputer bisnis yaitu dengan tema menganalisis permasalahan pengangguran di Indonesia. Nah, analisis permasalahan pengangguran di Indonesia yaitu pengangguran adalah keadaan seseorang yang tergolong dari dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif untuk mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang paling penting dan yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Setiap negara di dunia tertentu menghadapi masalah pengangguran termasuk di Indonesia. Nah, faktor yang menyebabkan peningkatan pengangguran di Indonesia adalah pandemi COVID-19. Telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan penurunan baik dalam pemerintahan atau maupun penawaran. Nah, untuk urusan masalahnya yaitu apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, untuk faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia itu terdiri yang pertama dari pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi yang lambat atau negatif secara langsung itu mempengaruhi kesempatan kerja ketika perekonomian lesu atau perusahaan cenderung mengurangi produksi dan tenaga kerja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Nah, yang kedua, struktur ekonomi. Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja tetapi dengan produktivitas dan upah yang rendah. Pergeseran struktur ekonomi menuju sektor formal yang lebih produktif meskipun menciptakan lapangan kerja baru juga bisa menyebabkan pengangguran sementara bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja sangat berpengaruh. Kurangnya keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan mismatch antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan, sehingga terjadinya pengangguran terselubung atau pengangguran terbuka. Yang keempat yaitu teknologi. Otomatisasi dan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas tetapi juga dapat menggantikan tenaga kerja manusia di beberapa sektor. Nah, ini menyebabkan pengangguran struktural. Nah, yang kelima, peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, investasi, dan kemudahan berusaha sangat berpengaruh. Regulasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit dapat menghambat menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, kebijakan yang mendukung investasi dan UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Nah, yang keenam, demografi. Nah, jumlah angkatan kerja yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan tekanan pada pasar kerja, terutama jika tidak diimbangi dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup. Yang ketujuh, faktor musiman. Beberapa sektor seperti pertanian mengalami fluktuasi pekerjaan yang dipengaruhi oleh musim. Nah, selanjutnya rumus masalahnya bagaimana dampak pengangguran terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, dampaknya yang pertama kemiskinan. Pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan yang dapat mendorong masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Hal ini berdampak pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, ketimpangan pendapat. Pengangguran memperarah ketimpangan pendapat antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Yang ketiga, kejahatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan angka kriminalitas karena individu yang menganggur mungkin melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya itu ketidakstabilan sosial. Yang keempat, frustasi dan keputusan akibat pengangguran dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik. Yang
5. Beban negara. Pemerintah harus menanggung beban sosial berupa bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan untuk mengatasi dampak pengangguran. 6. Terusnya penurunan produktivitas nasional. Pengangguran berarti potensi produktivitas negara tidak termanfaatkan secara optimal. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia secara berkelanjutan. Nah, untuk upayanya untuk mengurangi tingkat pengangguran secara berkelanjutan diperlukan pendekatan multisektor dan terintegrasi antara lain, yaitu pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus merata dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di berbagai sektor. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting. Program peningkatan keterampilan dan reskilling bagi pekerja yang terdampak otomatisasi juga diperlukan. Yang ketiga, pengembangan sektor UMKM. UMKM merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa akses pemodalan, pelatihan, dan pemasaran. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu untuk yang pertama menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, tujuan kedua itu menilai dampak pengangguran terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi dan rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia secara berkelanjutan. Nah, nanti selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu oleh Widarni. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi berikutnya yaitu tentang pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Pengangguran adalah isu yang sangat penting dalam ekonomi yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah salah satu ukuran utama yang digunakan untuk mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019. Tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka 5,28% dengan jumlah pengangguran sekitar 7,10 juta orang. Kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang positif sekitar 5,02%. Pada tahun 2020 membawa tantangan besar dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada ekonomi global dan nasional. Banyak sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 seperti pariwisata, perhotelan, dan retail yang menyebabkan penutupan bisnis dan pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat secara drastis menjadi 7,07% dengan jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang. Pada tahun 2021 dengan berbagai upaya seperti program vaksinasi massal dan stimulus ekonomi dari pemerintah, meskipun situasi masih penuh tantangan, tingkat pengangguran menunjukkan penurunan menjadi 6,49% dengan jumlah pengangguran berkurang menjadi 9,10 juta orang. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingkat pengangguran kembali menurun menjadi 5,86% dengan jumlah pengangguran sebanyak 8,42 juta orang. Dan pada tahun 2023 menandai pemulihan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran turun menjadi 5,32% dengan jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta orang.
Sektor-sektor yang terdampak pandemi mulai pulih sepenuhnya dan banyak perusahaan yang kembali merekrut tenaga kerja. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu ada pandemi COVID-19, yang kedua itu ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu ada perusahaan teknologi dan otomatisasi, yang keempat itu ada mismatch keterampilan, yang kelima ada urbanisasi dan industrialisasi, yang keenam itu ada kebijakan pemerintah, yang ketujuh itu ada inflasi dan kebijakan moneter, yang kedelapan itu ada faktor demografi. Dan ada dampak pengangguran, yaitu yang pertama itu di bidang ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi yang menurun, peningkatan beban negara, kurangnya produktivitas perekonomian. Yang kedua itu di bidang sosial, meliputi peningkatan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan dampak pada kesehatan mental. Ada solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia, yaitu ada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pada sektor pertanian, pengembangan infrastruktur, pengembangan industri, dan ada upaya pemerintah juga dalam mengatasi pengangguran di Indonesia, meliputi program Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar atau PIP, program pengembangan usaha kecil menengah atau PUKM, dan yang terakhir itu ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2013 mengatur tentang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Nah, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau salah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.